Di internet itu ada aja yang bikin heboh, penuh dengan drama, dengan banyak komentar. Karena di internet kan bebas ya, semua orang bisa ikut komentar siapapun itu. Pas zaman COVID yang lagi naik-naiknya, setahun 2 tahun yang lalu itu orang heboh tentang pasangan Pangeran Harry dan istrinya si Meghan Markle yang mereka bikin wawancara yang penuh kontroversial dengan Oprah Winfrey. Itu selesai. Yang akhir-akhir ini heboh juga perseteruan antara Johnny Depp sama Amber Heard. Itu juga seru sekali. Saya sedang aja ngikutin yang kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi yang heboh, apalagi kalau bukan perseteruan antara netizen Malaysia dan Indonesia. Emang Malaysia ini saya juga nggak tahu kenapa ya. Sepertinya itu mereka memang musiman untuk bikin gara-gara dengan negara kita. Kayaknya kita sih udah denger dari dulu ya masalah aja dengan Malaysia ini. Entahlah itu yang disebut mereka mencuri budaya Indonesia. Entahlah itu tari Bali, reok Ponorogo, lagu Rasa Sayange, sampai macam-macam termasuk masakan rendang. Udah itu ada lagi kasus tentang yang dibilang dicurinya 2 pulau Indonesia, yaitu Sipadan dan Ligitan. Memang ada seorang ahli lah ya dari negara kita juga itu yang mengatakan bahwa seharusnya kita itu jangan terlalu menuduh Malaysia untuk menyebut mereka mencuri 2 pulau ini. Itu katanya. Karena itu begini, itu 2 pulau memang sudah disengketakan sejak lama, sejak zaman Presiden Soeharto. Ini sebenarnya hal yang baru ya buat saya ya. Jadi makanya saya cari-cari di internet, pengen tahu gimana sih ceritanya. Jadi saya dapat dari internet bahwa memang ini sudah dari dulu sekali disengketakan antara kedua negara. Tentang Sipadan dan Ligitan ini akhirnya dicapai kesepakatan antara kedua pemerintah untuk menjadikan 2 pulau ini dalam keadaan status quo. Nah, status quo itu ya artinya dua negara ini sepakat bahwa kedua pulau ini dijaga agar kondisinya tuh tetap sama. Dua-duanya tidak boleh melakukan kegiatan apapun di pulau itu. Ya namanya juga sedang status quo ya, sampai suatu hari nanti mungkin dimulai lagi perundingan. Tapi ya Malaysia ini sudahlah itu dalam status quo, mereka malah mendirikan resort di 2 pulau itu. Tiba-tiba aja kita sadar kalau mereka sudah menyalahi perjanjian, tapi ya udah terlambat. Nah kemudian persoalan ini dibawa ke Mahkamah Internasional dan Malaysia dinyatakan menang. Jadi gitu ceritanya. Nggak enak juga ya. Saya tidak bisa membayangkan tetangga yang baik akan melakukan hal ini ya. Udahlah, itu sedang dalam status quo, terus tiba-tiba mereka bangun ini, bangun itu. Tapi ya itulah yang terjadi. Dan ini nggak berhenti ya. Ada yang mirip-mirip juga dengan itu. Ini ada nama tempat namanya Tanjung Datuk di Kalimantan. Ini juga dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Malaysia ini membangun mercusuar di tempat itu. Sebenarnya di zaman SBY ya, di akhir-akhir dia selesai masa jabatannya, negara kita itu memberi ultimatum kepada Malaysia supaya mereka itu membongkar mercusuar ini. Tapi ya, mereka cuek. Mereka cuek aja, didiemin aja, dianggap angin lalu aja. Nah begitu Jokowi terpilih jadi presiden, mereka buru-buru bongkar sendiri mercusuar itu. Kayaknya mereka sudah membaca situasi ya, udah mempelajari sebelumnya, dan tahu kalau pemerintah yang sekarang dan rakyat Indonesia sekarang ini beda dengan Indonesia yang dulu. Nah itu belum selesai, itu masih ada masalah lagi. Kalau ini sih antar masyarakatnya yang berantemnya itu sampai gila-gilaan.
Ini tentang sebutan Malaysia kepada Indonesia, bagaimana menyebut kita. Nah, Indonesia itu menurut mereka kepanjangan. Nah, oke-oke aja lah kalau mereka menganggap gitu ya. Banyak juga negara yang pengucapannya itu disingkat, kayak misalnya Australia atau New Zealand. Jadi ini bukan masalah besar. Tapi yang menjadi keberatan kita itu ya gini ya, kalau saya menyingkat Indonesia, biasanya kalau dalam percakapan itu saya nggak pernah nyingkat. Karena buat saya ngomong Indonesia itu cepat sekali. Indonesia, nggak panjang-panjang amat. Nah, tapi beda kalau untuk ngetik. Misalnya di laptop atau di HP, itu memang Indonesia ini sering saya singkat jadi Indo. Dan banyak orang Indonesia juga melakukan hal yang sama. Tapi Malaysia dia menyingkatnya itu Indo ditambah lagi satu huruf N. Yang buat kita itu penghinaan besar. Sama aja lah kasusnya sama orang kulit hitam di Amerika. Mereka kan nggak suka ya kalau dipanggil nigger, atau kalau kita sih bilangnya negro ya. Cuma orang yang tidak berpendidikan aja yang akan mengucapkan kata itu, yang tidak punya pengetahuan, atau orang yang memang sengaja untuk cari masalah. Pasti kalian tahu lah ya bagaimana orang Malaysia menyebut kita yang Indo ditambah plus N. Saya sendiri nggak mau menyebut kata itu ya. Jadi saya akan terus sebut Indo ya, walaupun saya sedang menirukan mereka. Saya pernah penasaran juga cari-cari di internet, di Quora ya. Itu kan banyak orang yang mengajukan pertanyaan dan kemudian akan banyak tanggapan. Tempat diskusi gitulah. Dan saya pikir supaya lebih netral topik ini yang dalam bahasa Inggris. Jadi saya nggak cuman dapat dari orang-orang Indonesia aja yang berkomentar atau orang Malaysia, tapi juga orang-orang bule. Orang-orang yang mengerti permasalahan atau yang pernah tinggal di Indonesia, mereka juga komentar. Nah, ada satu orang Malaysia, dia bilang begini, saya tuh nggak ngerti apa sih masalahnya dengan orang Indonesia kalau kita menggunakan kata Indon. Itu sekali aja saya sebut kata itu, karena saya nggak akan sebut kata ini lagi, saya sangat tidak suka. Ya dia bilang gitu, apa masalahnya? Kita itu nggak ada masalah untuk menghina, katanya gitu. Dan di dalam bahasa kami, pemenggalannya itu memang harus begitu. Kalau kita memenggalnya Indo, itu menyalahi tata bahasa kami katanya. Justru menjadi salah di bahasa kami. Agak mengada-ada ini orang ya, apalagi sekarang ini mereka lagi senang-senangnya mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya bahasa Melayu. Nah, orang ini malah bilang bahwa begitu bedanya tata bahasa kita katanya, sehingga yang benar itu memang kata itu katanya gitu. Dan kita itu dianggapnya berlebihan, terlalu baper, bla bla bla. Ini ya, saya kasih contoh. Misalnya saya ngomong sama teman saya, Tika, kamu saya panggil Upi ya, itu bagus loh dalam bahasa Minang, itu artinya ya sama aja lah sama Neng dalam bahasa Sunda. Ya, jadi kamu sekarang Upi aja ya, saya bilang gitu. Nah, misalnya teman saya nggak suka, dia bilang, ah nggak mau saya, apaan itu, saya nggak suka dengan panggilan itu, apa saya akan ngotot? Mestinya kita menghargai dong. Kalau ada orang tidak mau dipanggil dengan satu sebutan, ya kita hargai. Walaupun mungkin kita merasa nggak ngerti kenapa orang itu nggak suka ya. Ini tata cara pergaulan ya. Saya nggak ngerti kenapa ini susah sekali untuk diterima. Kalaulah mereka mengatakan, oke, kami memahami, tapi itu kebiasaan kami dan kami akan berusaha untuk ingat gimana cara yang benar untuk memanggil orang-orang Indonesia ya. Tapi kalau sekali-sekali salah, ya tolong maafkan, ya itu kita juga maklum ya. Tapi kalau mereka ngeyel kayak gini, aduh saya nggak ngerti deh ya. Jadi negara ini nggak tahu kenapa kok jengkelin banget. Dan itu terus berulang ya, kayak dari zaman dulu ada aja selesai satu masalah, udah tenang, ada lagi, gitu aja berulang. Dan yang terakhir ini yang paling parah ya, karena yang
mengatakan atau mengusulkan ini adalah Perdana Menteri. Jadi orang pemerintahan yang tertinggi. Dia mengusulkan supaya bahasa Melayu itu dijadikan bahasa resmi kedua di ASEAN dengan alasan bahwa bahasa Melayu itu digunakan oleh 300 juta penduduk di ASEAN. 300 juta banyak banget loh. Dan memang yang dihitung itu adalah pertama orang Melayu di Malaysia, kemudian di Brunei, sebagian di Singapura, sebagian di Thailand, nggak tahu mungkin sebagian juga di Filipina, dan Indonesia. Yang terbanyak dong Indonesia, karena Indonesia aja 270 juta. Jadi yang lain-lainnya itu cuma 30 juta. Jadi bahasa Indonesia itu katanya bahasa Melayu. Segitu seriusnya masalah ini sampai nggak cuman jadi rame di jagat maya. Menteri Pendidikan kita pun mengomentari dan dengan tegas mengatakan tidak menerima usul itu. Dan soal ini sampai melebar kemana-mana, dan mungkin nanti selanjutnya saya akan cerita jadi gimana aja itu. Tapi yang saya lihat sih banyak kejengkelan dari orang-orang Indonesia sampai bilang jangan lagi sebut kata-kata serumpun. Itu banyak sekali ngomong tidak serumpun, tidak ada lagi yang istilah serumpun dengan Malaysia. Kita bertetangga tapi nggak serumpun. Nah sekarang gimana sih pengalaman pribadi? Saya sih percaya ya kalau orang itu di mana-mana sama. Ada yang menyenangkan, ada yang menjengkelkan, ada yang baik, ada yang suka memanfaatkan, di mana-mana sama. Mau pergi kemana aja di seluruh dunia ini kita akan menemukan banyak orang dengan sifatnya masing-masing. Nah, pengalaman saya sendiri ketika ketemu dengan orang Malaysia, terus terang saya tuh nggak banyak ya ketemu dengan orang Malaysia. Saya belum pernah ke sana dan kayaknya nggak berminat mau pergi ke Malaysia. Nggak ada yang istimewa lah. Tapi pengalaman saya sekalinya ketemu sama orang Malaysia, itu kita ngobrol cukup lama. Sejaman ada, karena waktu itu, ini kejadiannya udah lama ya, udah kayaknya 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya juga belum tinggal di Bali, tapi saya sama teman-teman saya liburan di Bali. Cuman teman saya itu udah nyampe duluan di Bali, saya baru nyusul sendirian. Jadi terbang dari Jakarta ke Denpasar. Nah, di samping saya ini ada bapak-bapak. Dia ngajak ngobrol. Umurnya itu kira-kira 50-an lah ya. Atau akhir 40-an, 48, 49 kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu tua, muda juga enggak. Nah, dia ngobrol macam-macam. Nah, biasanya sih saya agak males ya. Cuma saya itu kalau, ya bukan saya aja, orang kita itu kebanyakan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita kan otomatis bersikap lebih sopan ya. Itu otomatis. Jadi saya juga nggak akan cuekin dia karena dia ngajak saya ngobrol. Itu kayaknya nggak mungkin deh ya. Pertama saya kira dia itu orang Indonesia karena dia berbahasa Indonesia dan sama sekali nggak kelihatan atau nggak kedengaran aksen Melayunya. Kita langsung tahu ya kalau orang berbahasa Melayu itu beda banget dengan bahasa Indonesia. Kalaupun mereka orang Malaysia berbahasa Indonesia, tetap aja logatnya itu kita bisa mengenali kalau ini Melayu, bukan Indonesia. Saya tahunya dia orang Malaysia ya karena dia sendiri yang bilang. Jadi dia bilang bahwa dia itu orang penting lah ya, bekerja di Indonesia sudah lama di sebuah perusahaan dan dia punya gelar doktor katanya, dan dia punya anak, 2 orang anak, itu dua-duanya kuliah di luar negeri di universitas ternama. Terus dia bilang begini, anak-anak saya itu dua-duanya bahasa Inggrisnya tuh bagus sekali, nggak ada aksen sama sekali, persis banget kayak orang bule, nggak bisa dibelain sama orang bule kalau mereka lagi ngomong Inggris. Dan dia memang menggunakan kata bule itu ya. Saya pikir, wah ini orang dari tadi ngomongnya tinggi banget sih.
Dalam hati saya pikir, saya juga nggak nanya mau anaknya gimana, kek mau kuliah di mana, saya juga nggak kenal sama mereka. Tapi ya saya tetap bersikap sopan ya. Oh ya, oke, kasih perhatian apa yang dia omongin. Terus dia menyebut-nyebut tentang bahasa Indonesia. Katanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa pasar, bahasa pasaran yang levelnya itu lebih rendah dari Melayu. Itu kata dia. Dan dalam hati saya pikir, oh gitu ya. Dan mulai dari situ dia banyak mengkritik bahasa Indonesia. Contohnya adalah istilah yang berbeda yang digunakan oleh kedua negara. Dia bilang kata tetangga, harusnya itu jiran katanya. Ya iyalah, ini kan bukan masalah mana salah mana benar. Ini cuman justru lebih membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu memang bukan bahasa Melayu karena kita punya kata-kata yang beda. Saya nggak tahu kata tetangga itu asalnya dari mana ya. Yang jelas kalau orang Jawa bilangnya sih tonggo, orang Sunda bilangnya tatangga, ya mungkin aja diambil dari dua bahasa itu ya. Saya juga nggak tahu dengan pasti. Itu kata jiran itu dia yang kayak mau ngajarin saya seakan-akan ini loh yang benar, jiran bukan tetangga. Terus ada lagi dan beberapa kata lagi yang saya udah lupa. Terus ada lagi kata-kata Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda. Misalnya besuk. Dia bilang itu salah cara penerapannya oleh orang Indonesia. Katanya besuk itu kalau di dalam bahasa Belanda akhirnya berkunjung kepada seseorang. Nah, kalau di kita yang namanya besuk itu adalah mengunjungi orang sakit. Itu pun kalau sakitnya di rumah sakit. Kalau misalnya ada orang sakit di rumah aja, terus kita datang, kita nggak bilang besuk ya, itu beda lagi. Jadi menurut dia seakan-akan kita itu nggak ngerti apa yang benar, kurang pengetahuan. Ini saya ngelihat dari cara dia mengatakan itu ya, bukan sekedar ngasih informasi tapi seakan-akan mengajari. Terus kata absen juga kata dia penggunaannya itu salah. Terus dia ngomong panjang lebar tentang bagaimana seharusnya kata absen ini dipergunakan. Sebenarnya saya mau ngomong sih ya, bahwa di Indonesia itu kita nggak ngelihat dari kata asalnya apa, terus apakah kita juga sekarang menggunakan kata itu sesuai dengan asalnya yang dari Belanda, itu enggak. Cuman saya sebenarnya pengen ngomong ya, kita itu ada juga selain kata absen, ada juga absensi. Itu memang dua artinya beda. Cuman saya waktu itu males karena dia segitu bersemangatnya memberitahu ini loh harusnya begini. Seakan-akan itu adalah kesalahpahaman yang harus kita perbaiki. Mungkin dia pikir orang Indonesia harus mengganti kata ini atau menggunakannya sesuai dengan apa yang menurut dia benar. Saya nggak ngerti. Padahal sih kalau kata serapan itu artinya lain dengan kata aslinya, itu ya di mana-mana terjadi dan itu biasa aja ya. Saya cuman bisa ngasih satu contoh di sini. Misalnya kan Perancis, Spanyol, Itali, mereka itu bahasanya berakar dari bahasa Latin. Tiga-tiganya. Nah, di Perancis ini kata manger itu artinya makan. Dan ini diambil dari bahasa Latin. Bahasa yang digunakan oleh orang Romawi kuno. Nah, tapi bahasa Latin ini, manger itu artinya adalah berbaring. Nah, ini satu contoh aja gimana kata yang punya arti berbaring berubah menjadi kata makan yang sangat berbeda. Ya ada sejarahnya ya, karena orang Romawi kuno itu yang kalangan atasnya kalau mereka pesta makan-makan itu mereka makan minumnya itu sambil berbaring. Ini bisa kita lihat di komik Asterix. Kalau orang-orang Romawi itu kalau sedang berpesta pora pasti sambil selonjoran mereka makan minum.
Tapi ya sudahlah, mungkin dia lagi pengen aja mengeluarkan semuanya itu, dan saya merasa jadi murid yang sedang dikuliahin. It's okay. Tapi malah nggak berhenti sampai di situ. Dia mulai berbicara tentang kondisi Indonesia yang nyerempet-nyerempet politik atau ekonomi kita. Dia bilang gini ke saya ada satu buku yang ingin saya anjurkan kepada kamu untuk dibaca. Buku itu bagus sekali. Yang ngarang bukan orang Malaysia loh katanya, juga bukan orang bule, tapi orang Indonesia sendiri katanya. Judul bukunya itu, kata dia, ini sebabnya kenapa bangsa Indonesia akan menjadi budak di negerinya sendiri. Itu judulnya. Dan dia bilang supaya saya baca buku ini, sampai dia minta nomor telepon saya supaya katanya sekretarisnya nanti akan nelpon saya supaya dia tahu kemana buku ini harus dikirim. Saya benar-benar speechless, kaget dengan ini. Kok ada ya orang yang seperti itu? Emang banyak sih negara yang dianggap rendah ya, katakanlah orang Meksiko dianggap rendah di Amerika, terus para imigran dari Timur Tengah dianggap rendah di negara Eropa, ya itu kenyataan ya. Dan malah saya pernah bekerja di sebuah perusahaan Korea. Perusahaan ini baru mulai, jadi banyak orang-orang Korea yang datang ke sana. Nah, teman saya kebetulan dia ngerti bahasa Korea. Dan dia bilang orang-orang Korea ini kalau ngomongin orang Indonesia itu benar-benar keterlaluan. Mereka pakai istilah-istilah yang menghina. Tapi itu kan antar mereka sendiri ya. Kita nggak bisa menyuruh orang untuk nggak ngomongin sesuatu. Itu suka-sukanya mereka sendiri. Tapi mereka juga masih tahu diri lah ya, tahu batas mereka ngomong gitu. Di antara sesama orang Korea, pakai bahasa Korea, dan gak ada seorang pun yang menyangka kalau teman saya ini sebenarnya ngerti. Jadi ya kita nggak bisa melarang. Tapi ini ada seorang Malaysia yang mengatakan bahwa menurut sebuah buku, bangsa Indonesia itu hanya akan menjadi budak di negaranya sendiri. Kepada orang Indonesia dia mengatakan itu. Dan bahkan katanya dia akan mengirim buku itu ke saya supaya saya tahu. Gimana ya? Ini kan masalah tata krama pergaulan, ya nggak sih? Dan dia dengan seriusnya mengusulkan supaya saya membaca itu. Kecuali kalau memang udah ada pembicaraan sebelumnya, misalnya saya menanyakan kepada dia, mungkin sebagai orang asing ada yang kamu ingin sampaikan. Jadi ada juga dari pihak saya, bolehlah dia mungkin mengatakan, oh ya ini ada buku yang mungkin kamu berminat. Ini enggak, dia terus nyerocos bilang Indonesia begini-begini, dan bahkan ada orang Indonesia yang menulis buku ini, kamu harus baca, nanti saya kirim. Nggak punya manner, iya nggak sih? Nah, waktu pesawatnya udah mendarat, saya tuh sebenarnya pengen cepet-cepet pergi aja. Tapi ternyata dia ngikutin saya sampai kita tuh sama-sama nunggu bagasi koper keluar dari ya conveyor belt itu. Jadi kita nunggu berdiri di situ. Di situ dia nagih, mana nomor telepon kamu? Ya saya kasih, dan dia langsung miss call untuk membuktikan bahwa dia nggak dikasih nomor palsu. Saya juga sebenarnya ngasih itu punya alasan lain. Saya benar-benar pengen tahu, penasaran apa benar orang ini mau ngirimin saya buku itu. Dan ternyata benar. Berapa hari kemudian sekretarisnya nelpon saya, dia nanya alamat kemana buku ini harus dikirimkan. Waktu itu saya ngasih alamat kerja ya, jadi buku itu datang, kan buku itu diplastikin dengan
ketat sekali ya, kita nggak bisa bolak-balik gitu, nggak ya. Saya nggak pernah membuka plastiknya, sampai rumah juga saya lempar aja, saya taruh di lemari buku, nggak pernah saya lihat-lihat lagi. Nggak tahu, sekarang mungkin masih ada di rak buku di rumah orang tua saya di Bandung mungkin ya. Mungkin kalau ke Bandung saya harus cari buku ini, mungkin saya juga harus baca ya. Nah, itu udah 10 tahun yang lalu ya. Saya pengen tahu juga nih, orang ini apa sekarang pendapatnya tentang Indonesia. Ya, sangat disayangkan karena ternyata pertemuan saya yang menjadi kesan saya itu adalah orang Malaysia yang sebenarnya kurang sopan ya. Tapi saya juga tahu sih, dengan semakin banyak kita kenal sama orang, misalnya kita dari satu negara, nggak satu orang aja yang kita kenal banyak orang. Saya yakin kita jadi sahabat dengan beberapa orang itu mungkin aja. Saya memang belum pernah sih ke Malaysia ya, cuman waktu itu cuman transit aja di airport di Kuala Lumpur. Jadi waktu itu saya mau check in dan petugas check innya ini jutek sekali, terus dia langsung nanya, udah check in online belum? Saya nggak heran ya, karena saya udah banyak denger lah kalau orang Indonesia itu sering dianggap negara para pembantu, karena memang banyak sih yang menjadi pembantu rumah tangga di sana atau bekerja di perkebunan, itu semua datang dari Indonesia. Jadi banyak pekerja kasar asal Indonesia. Jadi saya nggak heran si petugas check-innya ini punya cara bicara yang seperti itu kepada saya sebagai orang Indonesia. Dan saya langsung jawab, nggak ada itu kewajiban untuk check-in online, saya bilang. Dan saya ngomongnya dalam bahasa Inggris. Nggak tahu kenapa waktu itu aja dia sendiri ngomongnya pakai bahasa Melayu ya. Mungkin saya rasa dia tuh mengharapkan saya akan menjawab bahasa Indonesia. Kenapa saya jawab bahasa Inggris? Ya karena menurut saya Indonesia dan Melayu itu dua bahasa yang berbeda. Rasanya aneh aja kalau misalnya ada orang Jawa sama orang Sunda, mereka sama-sama ngerti bahasa yang lainnya, tapi kalau yang satu ngomong bahasa Sunda, terus yang satu lagi ngomong bahasa Jawa, walaupun mereka saling mengerti, kayaknya aneh aja orang lagi ngobrol pakai dua bahasa yang berbeda. Waktu itu juga pernah saya di airport Kuala Lumpur itu nanyain arah. Waktu saya ngomong bahasa Indonesia kelihatan betapa bedanya dengan waktu saya nanyanya dalam bahasa Inggris. Dan saya nggak heran, saya sudah banyak dengerlah cerita-cerita seperti ini. Terus saya ketemu sama orang Malaysia itu, kalau nggak salah sih waktu itu di Oman ya, di Niswa, kota Niswa. Jadi mereka ini sepasang suami istri Malaysia. Mereka Chinese ya, ininya etnisnya. Mereka itu keliling Asia dengan menggunakan motor besar. Ya jelaslah kami sangat tertarik ya waktu itu ya. Jadi ngobrol, pengen tahu cerita mereka gimana naik motor mulai dari Malaysia sampai keliling-keliling seluruh Asia, nyampe juga di Timur Tengah. Nah waktu itu istrinya tuh diem aja. Ya akhirnya saya sapa juga lah, kayaknya nggak enak juga berdiri sebelahan tapi kok diem-dieman. Saya sapa dia dalam bahasa Inggris juga, dan dia juga jawabnya itu sangat singkat, kayak nggak ingin ngobrol lebih lama. Jadi ya udah, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi pernah saya ketemu sama orang Malaysia yang sudahlah cantik, kelihatannya juga orangnya ramah, walaupun cuman ngomongnya itu mungkin setengah menit ya, saya bisa mengatakan ini orang baik banget nih, ini enak sekali untuk diajak ngobrol sebenarnya. Jadi waktu itu saya cuma nanya aja, itu di sebuah masjid yang kecil di Uzbekistan. Ya saya penasaran aja, ini orang Indonesia apa Malaysia, tapi feeling saya kok orang Malaysia ya. Jadi saya cuma nanya, oh kamu orang mana sih, orang Malaysia apa Indonesia ya? Dan dia ngomong itu sambil senyum, terus ya ramah lah. Saya sih percaya
Nanti kalau saya lebih banyak ketemu sama orang, pasti saya juga akan ketemu banyak orang-orang yang seperti dia. Tapi ya nggak tahu kapan. Nah, kembali lagi ke awal video saya tentang Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan supaya bahasa Melayu itu dijadikan bahasa resmi. Itu ternyata melebar kemana-mana. Banyak sekali yang ikut komentar, bahkan saya melihat beberapa video dari profesor, dari dokter Malaysia yang mengatakan bahwa mereka nggak ngerti kenapa Indonesia menolak dikatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kayaknya Perdana Menteri Malaysia ini benar-benar bikin blunder ya, karena ini memang melebar kemana-mana. Saya juga jadi banyak hal-hal yang sebelumnya saya nggak tahu itu jadi tahu. Rupanya di Malaysia itu mereka punya konsep yang dinamakan sebagai alam Melayu. Jadi alam Melayu itu sangat luas. Mulai dari Filipina, terus Kepulauan Indonesia, Malaysia, sampai ke Tanjung Malaya, ke Thailand, bahkan Vietnam, bahkan nyampe ke Madagaskar di Afrika sana. Juga termasuk kepulauan-kepulauan kecil di Pasifik yang Vanuatu, Kepulauan Palau, itu semua alam Melayu katanya. Selain itu, ada profesor yang bilang bahwa sebenarnya pusat kebudayaan itu ada di Melayu. Nenek moyang orang Melayu ini sudah jauh lebih tua dari nenek moyang bangsa Cina misalnya. Pokoknya hebat sekali lah. Sudahlah menjadi pusat asal muasal semua orang yang dibilangnya ada di alam Melayu ini. Umurnya juga jauh lebih tua dibandingkan nenek moyang banyak ras-ras lainnya. Kayaknya mereka itu sukar sekali untuk mengakui bahwa bangsa Melayu itu sebenarnya pendatang. Beda dengan kita. Kita itu kan sejak SMP lah ya udah diajarin kalau bangsa kita atau orang-orang yang sekarang menjadi bangsa Indonesia ini itu asalnya dari daratan Asia, mungkin sekitar Taiwan, atau ada juga yang bilang deket-deket dengan Mongol, dan mereka tuh datang secara bergelombang, dan dalam perjalanannya itu ya ada yang kemudian menetap di negara-negara, entahlah itu Vietnam, Thailand, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Bahkan kemudian ada juga yang sampai menyeberang ke Kepulauan Pasifik, dan itu datangnya secara bergelombang, nggak cuman sekali aja tapi berkali-kali. Itu kan kita sudah diajarin, dan kita juga belajar bahwa sebelum Islam datang itu kita punya budaya yang sudah tinggi, yang dimana saat itu agama Hindu, kemudian agama Buddha banyak dipraktekkan orang sebelum akhirnya bangsa-bangsa Barat datang, dan agama Kristen itu diperkenalkan juga. Dan buat kita itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Sedangkan yang diajarkan di sekolah-sekolah di Malaysia itu adalah bahwa Melayu itu pusat, Kesultanan Islam itu sangat jaya, dan padahal Kesultanan Islam yang di Malaysia itu cuman berkuasa selama 100 tahun, dan mereka sama sekali tidak menyinggung bahwa sebelum masa Kesultanan Islam itu bahwa sebenarnya Malaysia juga waktu itu ya dikuasai oleh budaya Hindu, Buddha. Itu mereka nggak ajarkan itu di dalam sejarah. Bahkan dibilangnya juga Borobudur itu Melayu, Gajah Mada itu berbahasa Melayu. Banyak yang aneh-aneh, di mana kehebatan Melayu ini diglorifikasi oleh buku-buku sejarahnya. Saya juga akhirnya tahu kalau ternyata sistem pendidikan mereka itu membeda-bedakan antara etnis Melayu, etnis Cina, sama etnis India, di mana orang-orang Cina yang punya pendidikan sistem mereka sendiri, bahasa yang digunakan juga bahasa Cina, dan orang-orang Cina itu banyak yang nggak bisa berbahasa Melayu atau mereka nggak fasih.
Gitu juga orang India, mereka punya sistem pendidikannya sendiri, bahasa yang diajarkan di sekolah juga bahasanya sendiri. Jadi saya jadi mengerti ya polanya, kenapa mereka itu menggembar-gemborkan Melayu, Melayu, Melayu. Karena mereka memang sedang cari identitasnya. Mereka itu nggak punya yang namanya bahasa kesatuan seperti bahasa Indonesia kita. Ya sebenarnya sih itu bukan urusan kita ya. Cuman kalau masalahnya kalau udah membawa-bawa Indonesia, misalnya mengatakan Melayu itu dipakai oleh 300 juta penduduk, ya males juga ya. Kita sih nggak akan mau-mau aja digiring ke sana kemari. Ya begitulah kondisinya di Malaysia. Rupanya walaupun mereka itu sebenarnya lebih makmur ya dari kita. Kalau di tahun 2020 itu pendapatan per kapitanya aja udah 10.000 dolar, sedangkan kita baru 3.800-an ya. Dan buat orang yang suka jalan-jalan pasti sirik dengan orang yang punya paspor Malaysia, karena mereka bisa masuk Eropa tanpa visa, sedangkan kita di Indonesia mau masuk Eropa itu kan persyaratannya banyak. Tapi ternyata itu buat mereka masih belum cukup ya. Mereka masih merasa perlu untuk membesar-besarkan Melayu sampai di luar kenyataan dan bikin teori-teori aneh yang nyeleneh, yang tidak diakui oleh ilmuwan dan tidak punya dasar yang jelas juga. Jadi ya kita siap-siap aja, memang itulah tetangga kita. Mungkin kita harus lebih banyak pengertian ya. Kita maklumin aja, mereka memang khawatir kalau bahasa Melayu itu akhirnya punah. Saya ngelihat sendiri ya, ada screenshot ya, di mana mereka itu khawatir, oh anak-anak saya udah pakai bahasa Indonesia, udah nyebutin kata-kata Indonesia. Nggak cuman anak-anak kecil aja, ada yang bilang, oh iya itu staff saya juga udah mulai ngomong-ngomong, ngambil-ngambil bahasa Indonesia. Mungkin ada kekhawatiran ya mereka. Jadi mereka itu benar-benar mengkampanyekan Melayu ini. Mau caranya salah, mau caranya dengan bawa-bawa negara tetangganya, buat mereka sah-sah aja. Apalagi sekarang kan banyak politisinya juga siap-siap untuk pemilu tahun depan di Malaysia. Jadi mereka berusaha menarik para pemilih atau calon pemilih dengan ide-ide yang nyeleneh. Ya siapa tahu berhasil kan? Gak ada ruginya juga dicoba. Tapi memang budaya pop itu ternyata penting ya. Siapa sih yang nggak tahu film-film Hollywood, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika, semua orang tahu. Makanan mereka juga populer, entahlah itu McD, apalah banyak sekali. Nggak ada satu negara pun yang bebas dari pengaruh budaya Amerika. Kayak kita lihat juga K-pop dari Korea itu, mereka kebanggaan negaranya ya. Saya rasa sih Malaysia iri aja sama Indonesia karena lagu-lagu kita dikenal di sana, film-film kita atau sinetron-sinetron kita juga populer di sana, bahkan novel-novel pun mereka suka bacanya, belanja baju untuk fashion pun mereka ngeliat ke Indonesia, datang ke Indonesia. Jadi mungkin kita harus maklumin, mungkin lebih bersabar, lebih toleran aja kalau ide-ide yang datang dari negara itu sekarang ini agak-agak antik gitu lah. Karena memang Malaysia itu mereka punya negara tapi belum ada yang namanya bangsa. Kalau negara yang jelas ya, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, itu namanya negara atau country. Tapi nation atau bangsa, mereka masih struggling, masih berjuang untuk mencari jati dirinya. Dan karena bahasa itu adalah sebagai alat pemersatu ya, mereka jadi ya mempromosikan habis-habisan bahasa Melayu itu. Apalagi ada kekhawatiran kalau bahasa Indonesia itu semakin lama semakin populer di sana. Nah, apakah kalau ini suatu saat kan akhirnya akan mereda juga nih segala keributan di internet, segala macam komentar dari netizen dari kedua negara. Nah, sesudah ini mereda, apakah akan ada lagi masalahnya di masa mendatang dengan Malaysia? Saya rasa sih iya ya, karena ini kan
seperti saya bilang tadi, memang selalu terus-menerus kayak siklus aja. Dan harus kita maklumin aja, kita juga jangan baper lah, santai-santai aja. Kecuali kalau sudah keterlaluan sih boleh kita bereaksi, tapi kita nggak usah pakai emosi juga. Karakternya memang begitu. Emang beda karakter orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda. Kalau orang kita kan itu merupakan hal penting untuk menjaga sopan santun. Kita kadang-kadang nggak enakan, sungkan, atau kita itu ramah, sangat ramah, selalu ingin memposisikan diri kita itu di tempat yang seharusnya, sedangkan mereka tuh nggak begitu. Emang beda ya. Ya biarin aja. Tapi kalau memang sudah menjurus ke sesuatu yang kurang jujur atau licik atau ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan atau ingin memanfaatkan, ya kita juga nggak akan diem aja. Ya itulah Malaysia. Kalau yang saya baca itu banyak sekali netizen Indonesia yang bilang jangan lagi sebut-sebut negara serumpun, kita tetangga tapi kita nggak serumpun. Saya sendiri udah dari dulu merasa aneh ya, sebelum ada ribut-ribut ini juga dengan serumpun. Bukannya saya nggak mengakui kesamaan kita sama orang Malaysia, ya pastilah kita punya akar yang sama, itu udah pasti dari fisiknya sama, bahasanya juga mirip, pasti iya. Tapi kata serumpun ini yang aneh. Seakan-akan itu cuman antara dua negara aja, antara Malaysia dan Indonesia. Nah, bagaimana dengan orang-orang Thailand, dengan orang-orang Filipina? Mereka juga punya kesamaan. Nah, bagaimana dengan orang-orang Indonesia Timur? NTT, Papua, Maluku, justru secara fisik tidak ada kesamaan. Jadi sebenarnya kata-kata serumpun yang dipaksakan oleh Malaysia ini sebenarnya politis ya. Udah dari dulu itu saya merasa keanehannya. Dulu itu ada acara di TV itu yang menampilkan penyanyi dari dua negara. Jadi itu disiarkan di negara Malaysia juga di Indonesia. Walaupun mereka penyanyinya itu ya nyanyi di negara masing-masing. Cuman ada yang bilang gini, tahu nggak, waktu giliran penyanyi Indonesia, mereka itu justru pasang iklan katanya gitu. Entah iya, entah enggak, tapi kalau memang benar ya memang ini bukan sesuatu yang menimbulkan rasa simpati ya. Ya itulah tetangga kita. Saya yakin segala keributan ini ya itu karena memang kita punya persamaan ya. Kalau kita beda banget sama mereka ya mungkin kita malah sama sekali nggak peduli satu sama lain. Jadi itulah komentar-komentar dan pendapat-pendapat saya. Ini videonya panjang sekali. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.